Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Chandra Kapurwanto dengan NIM 2302101017. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkenalan dengan bumi kita. Nah, ada apa saja sih di bumi kita? Berdasarkan penelitian, bentuk bumi bukan hanya datar dan mulus, melainkan ada yang menonjol, cekung, ada yang terisi oleh air, ada juga yang kering. Nah, bumi kita yang luas ini sangat banyak yang harus diamati. Ada di daratan, di lautan, dan di udara. Dalam ilmiah, bumi dibagikan menjadi 3, yaitu ada pertama litosfer, yang kedua ada hidrosfer, dan yang ketiga ada atmosfer. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Yang pertama ada litosfer atau daratan. Litosfer sendiri adalah kerak bumi terluar yang tersusun oleh lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit untuk bergerak. Nah, di daratan bisa ditemui dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi sendiri adalah daratan yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut, dan dataran rendah adalah daratan yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, selanjutnya ada contoh litosfer. Itu ada gunung. Gunung akan terlihat jauh lebih besar ketika dilihat dari kejauhan. Nah, gunung itu ada 2 jenis. Yang pertama ada gunung aktif atau gunung yang bisa meletus, biasa disebut gunung berapi. Dan yang kedua ada gunung pasif atau gunung yang sudah tidak bisa meletus. Nah, yang berikutnya juga ada bukit. Bukit adalah daerah yang menjulang tinggi namun ukurannya lebih kecil dibandingkan gunung. Bukit tidak terbentuk dari aktivitas vulkanik, maka dari itu bukit tidak bisa meletus. Selanjutnya, selain gunung dan bukit, yaitu juga ada lembah. Lembah adalah dataran yang landai. Nah, ini landai yang terbentuk akibat adanya 2 bukit atau gunung. Ini 2 bukit atau 2 gunung yang berbentuk seperti cekungan. Selanjutnya, nah, di daratan juga terdapat plato. Daerah ini memiliki permukaan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain di sekitarnya. Namun, daerah ini datar, tidak seperti gunung terjal atau perbukitan yang menonjol. Plato adalah tanah datar yang luas dan berada di ketinggian sekitar 200 hingga 1500 meter mdpl. Nah, dataran ini tidak tergenangi oleh air seperti ini contohnya. Lanjut. Dan selanjutnya ada hidrosfer atau perairan. Hidrosfer sendiri berarti lapisan air yang menyelimuti lapisan bumi. Nah, sekitar 70% permukaan bumi itu tertutupi oleh air, baik di lautan, di rawa-rawa, di danau, maupun di sungai. Nah, misalnya laut yang tidak memiliki tepi, tetapi danau dan sungai memiliki tepi. Seperti ini. Danau itu adalah daerah daratan yang tergenangi oleh air. Nah, jika sungai itu bagian dari daratan yang tergenangi oleh air mengalir. Jadi bedanya dari kedua ini adalah kalau sungai itu airnya mengalir, kalau danau itu airnya hanya tergenang. Selanjutnya ada atmosfer bumi. Atmosfer bumi itu apa sih? Atmosfer bumi adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, di dalam atmosfer ini ada udara yang bisa kita gunakan, yaitu ada oksigen untuk kita bertahan hidup, untuk kita bernafas, dan ada karbon dioksida untuk membantu tanaman menghasilkan energi, dan juga ada gas nitrogen untuk membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupannya. Nah, ketinggiannya ada 0 km di atas permukaan tanah pada ketinggian sekitar 10.000 km di atas permukaan bumi. Atmosfer ini melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari dan mengurangi suhu ekstrim antara siang dan malam. Nah, sifat utama dari atmosfer sendiri yaitu dapat dimanfaatkan sehingga saat lapisan atmosfer yang berada di bawah lebih padat dibandingkan lapisan atmosfer di atasnya. Selanjutnya nah ini lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama ada troposfer, fungsinya tempat terjadinya segala jenis peristiwa cuaca dan iklim. Ini jaraknya 0 sampai 12 kilo. Yang kedua ada stratosfer, jaraknya 12 sampai 50 km dari bumi. Itu tempat terbangnya pesawat serta terdapatnya ozon yang dapat menangkal sinar UV. Ada mesosfer, berfungsi mengikis dan membakar benda asing yang akan masuk ke bumi.
jaraknya 50-85 km dari bumi. Ada termosfer, memiliki lapisan ionosfer yang berfungsi sebagai penyebaran gelombang radio berjarak 85-500 km dari bumi. Ada yang paling luar ada eksosfer, jaraknya lebih dari 500 km dari bumi, memiliki kandungan gas rendah gaya gravitasi yang lemah. Nah, dari gambar di samping, selain kelima lapisan ini ada ozon. Ini ozon yang dapat meningkal sinar UV dari matahari yang masuk ke bumi. Nah, jika lapisan ozon rusak, cahaya matahari akan langsung masuk ke dalam bumi dan ini akan menyebabkan kerusakan kehidupan. Manusia akan mudah terkena kanker kulit, maka dari itu kita diharuskan untuk menjaga supaya lapisan ozon tidak rusak. Selanjutnya ada bentuk permukaan bumi yang berubah-ubah. Mengapa sih bentuk permukaan bumi bisa berubah? Nah, selama kita hidup pasti juga bumi memiliki banyak sekali perubahan. Seperti waktu kita kecil, banyak sekali terlihat sawah atau sungai yang masih teraliri oleh air jernih. Mungkin sekarang air sudah mulai keruh dan bau. Nah, lingkungan bisa berubah membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Salah satu perubahannya adalah perubahan cuaca. Apa sih cuaca? Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Contohnya saat kita di sekolah turun hujan, tetapi di rumah kita belum hujan atau bahkan tidak hujan sama sekali. Nah, hujan juga adalah salah satu peristiwa alam yang merupakan bagian dari siklus air. Apa sih siklus air itu? Siklus air adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Nah, berikutnya ini ada proses siklus air atau proses terjadinya hujan. Yang pertama, sinar matahari akan membuat air di daratan ini menguap ke atas dan menjadi uap air. Nah, uap ini akan naik ke atmosfer. Kejadian ini disebut dengan evaporasi. Dan yang kedua, setelah dari atmosfer tersebut mengalami pengembunan. Pada saat itu, uap air akan berubah menjadi partikel-partikel yang kecil dan membentuk gumpalan putih seperti ini, yaitu bisa disebut awan. Dan kejadian ini disebut kondensasi. Selanjutnya, setelah peristiwa kondensasi, butiran es yang ada di awan ini akan mencair, kemudian akan turun rintik-rintik hujan seperti ini. Nah, awan yang telah terbentuk barangkali tertiup angin dan terbawa sehingga menjadi turun hujan di tempat lain dari proses sebelumnya. Hal ini dinamakan dengan presipitasi. Lanjut, perubahan bumi. Kenapa sih kondisi bumi ini bisa berubah? Nah, ini salah satunya bisa disebabkan oleh bencana alam. Contoh seperti Gunung Tambora yang dulu di Pulau Lombok meletus pada tahun 1815. Awalnya gunung tersebut memiliki ketinggian 4.200 mdpl, namun setelah meletus tingginya berkurang menjadi 2.800 mdpl. Selain gunung meletus juga ada tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Seperti ini sebelum dan sesudah gunung itu meletus. Lanjut. Nah, ada struktur bumi. Di sini sudah saya terterakan. Inti bumi ada inti luar, ada inti dalam, ada mantel bumi, ada kerak bumi. Nah, inti bumi ini memiliki suhu 5.400 osi atau 54 kali lebih panas daripada air mendidih. Jadi benda apapun yang ada di dekat inti bumi akan mencair, maka dari itu inti luar bumi berbentuk cair. Namun karena bagian mantel dan permukaan bumi memiliki jarak yang lebih jauh dari inti bumi dan suhunya lebih rendah, maka bagian ini berbentuk padat. Nah, ketika cairan dipanaskan, maka cairan itu akan terus bergerak karena adanya arus konveksi atau perpindahan kalor pada cairan. Nah, ini mengakibatkan bagian padat yang ada di permukaan bumi akan ikut bergerak. Hal inilah yang menyebabkan mengapa bagian permukaan bumi yang berbentuk lempengan-lempengan terus bergerak. Dan pergerakan lempengan ini menyebabkan terjadinya gempa bumi, memicu tsunami, dan yang lainnya. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bumi senantiasa berubah karena lempengan bumi selalu bergerak akibat dari arus konveksi yang telah terjadi di dalam bumi. Itu adalah materi yang terakhir. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.